Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas. Nah, di depan kita ini teman-teman sudah saya sediakan termos saya. Ini fungsinya untuk menyimpan air panas, tapi termos saya ini teman-teman tidak bisa tahan sampai beberapa hari, cuma 1 hari saja. Jadi membuat saya menjadi jengkel teman-teman. Nah, mungkin teman-teman juga pernah mengalami yang namanya punya termos tapi tidak bisa menyimpan air panas dalam jangka waktu yang lama, misalkan 3 hari, 4 hari, atau bahkan 1 minggu. Cuma 1 hari saja. Nah, di video kali ini saya akan berbagi sebuah tips sederhana bagaimana cara memodifikasinya supaya termos ini bisa kita pergunakan sampai beberapa hari. Jadi bisa menyimpan air sampai beberapa hari kemudian itu masih panas teman-teman. Jadi kita akan jauh lebih hemat sebentar-sebentar tidak memasak air panas, karena air panas ini juga sangat penting sekali buat kehidupan kita. Jadi untuk membuat teh, kopi, maupun untuk membuat minuman hangat yang lainnya. Oke, caranya seperti apa teman-teman? Langsung saja kita ke videonya, dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Oke, untuk langkah pertama di sini kita siapkan termos yang akan kita modifikasi teman-teman. Kemudian kita buang airnya terlebih dahulu, jadi airnya kita kuras. Kemudian untuk proses selanjutnya kita lepaskan ini tutupnya kita lepas ya, kita buka saja seperti ini. Kemudian pada bagian sebelah sini biasanya terdapat 2 buah baut ya atau sekrup. Ini kita lepas terlebih dahulu. Oke, setelah kita lepas seperti ini teman-teman, pada bagian bawahnya ini bisa kita buka dengan cara kita putar ya. Jadi untuk membukanya perlahan-lahan saja, karena di bagian dalamnya itu terdapat botol kaca. Dan usahakan posisinya berdiri supaya lebih aman teman-teman. Seperti ini, kita putar ke arah sebelah kiri ya untuk membuka. Oke, kita putar seperti ini, kita bisa lihat pada bagian dalamnya terdapat botol kaca. Dan usahakan pada bagian sebelah sini, ini yang nongol sedikit ini jangan sampai terkena benda keras yang lainnya, karena nanti bisa pecah teman-teman. Ini kita ambil terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat ya, pada bagian sebelah sini terdapat karetnya juga. Kalau misalkan karetnya ini rusak, otomatis nanti dia tidak akan mudah bisa menahan panas ya teman-teman. Dan ini karetnya masih bagus. Kemudian pada bagian botol kacanya ini sudah sangat kotor sekali, mungkin karena memang usianya sudah lama ya teman-teman. Kemudian pada bagian wadahnya juga kita bisa lihat, wadahnya juga kotor karena mungkin memang air yang di tempat saya itu terdapat banyak sekali kaporit, sehingga mengakibatkan banyak sekali endapan ketika airnya masuk ke bagian wadahnya ya, karena biasanya terdapat kaporit-kaporit yang mengendap. Pada bagian sebelah sini juga kita bisa lihat ya, ini endapan kaporit yang sangat banyak sekali. Nah, sebelum kita modifikasi, sebelum kita perbaiki, di sini kita bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah teman-teman, yaitu pasta gigi. Nah, pasta gigi ini bisa kita pergunakan untuk membersihkan pada bagian casing termosnya dan juga pada bagian botol kaca dengan menggunakan cara yang sederhana ya. Jadi caranya seperti ini, kita ambil wadah saja, kemudian kita tambahkan sedikit air teman-teman. Oke, kemudian tinggal kita tambahkan sedikit pasta gigi dan kita campur terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Untuk cara menggunakannya sangat mudah dan sangat simpel sekali. Di sini bisa kita gunakan tisu ya teman-teman untuk membersihkan sisa-sisa kaporit pada bagian casing dan juga nanti pada bagian botol kacanya. Kita bisa lihat terlebih dahulu pada bagian mulutnya ini banyak sekali kotoran ya. Jadi kita lap saja seperti ini dengan menggunakan ini ya, air pasta gigi. Nanti untuk selanjutnya bisa kita bilas dengan menggunakan air bersih teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya, ini langsung bersih, kotorannya menempel semuanya. Oke, bisa terlihat teman-teman, botol kacanya sudah kembali bersih ya,
sudah kembali kinclong seperti ini. Kemudian pada bagian bodinya juga sudah kembali kinclong ya, sudah kembali bersih karena sudah kita bersihkan dengan menggunakan pasta gigi teman-teman. Ini sangat keren sekali, jadi bisa seperti termos baru lagi. Nah, untuk cara memodifikasinya sangat simpel dan sangat mudah sekali teman-teman. Di sini kita siapkan bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah juga. Jadi tidak harus menggunakan yang baru, kita bisa menggunakan yang bekas, yaitu kain. Ini saya menggunakan kain handuk, bisa menggunakan kain-kain yang lainnya, mungkin bekas baju ataupun bekas celana ataupun bekas jaket ya. Yang penting menggunakan kain. Ini kain akan kita pergunakan untuk seperti ini teman-teman. Kita bisa lihat terlebih dahulu ya. Saya pasangkan terlebih dahulu ke sebelah sini, ke bagian bodinya. Nah, ketika botol kacanya terpasang, dia posisinya seperti ini. Kita bisa lihat rongga pada bagian samping-sampingnya teman-teman. Seperti ini ya. Terdapat banyak sekali rongga dan ini bisa mengakibatkan air di dalam botol kacanya mudah sekali untuk dingin karena terdapat rongga udara di sebelah sini ya. Jadi nanti misalkan suhunya dingin, nanti udaranya menjadi dingin dan air di dalam botol kaca ini akan mudah sekali untuk dingin teman-teman. Di sini akan kita pergunakan untuk membalut botol kaca ini. Jadi untuk kainnya nanti bisa kita sesuaikan saja. Untuk lebarnya ini akan saya ukur terlebih dahulu ya, jadi tidak usah terlalu lebar. Ini saya menggunakan bekas handuk yang sudah tidak terpakai, yang sudah sobek-sobek seperti ini, tapi ini bersih ya karena sudah dicuci. Ini akan saya potong terlebih dahulu teman-teman. Oke, seperti ini kita gulungkan saja ke bagian botol kacanya ya. Jadi fungsinya supaya bertambah hangat dan juga untuk melindungi udara dingin teman-teman. Udara dingin yang berada di luar termos ya. Kita gulungkan saja seperti ini. Jangan terlalu tebal karena nanti bisa susah ketika masuk dan bisa mengakibatkan pecah pada bagian botol kacanya teman-teman. Jadi nanti gulungannya bisa kita sesuaikan saja. Kemudian tinggal kita masukkan saja seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian tinggal kita tutup saja. Nah, untuk cara menutupnya seperti ini teman-teman. Kita bisa lihat pada bagian sebelah sini. Ini terdapat hitam-hitam ini, plastik ini untuk mengunci botol kaca supaya dia tidak mudah bergerak. Nah, ini kita lepaskan, maksudnya kita kendorkan terlebih dahulu dengan cara seperti ini. Karena kalau misalkan kita tidak kendorkan, nanti takutnya terkena botol kaca dan tertekan, dia akan pecah teman-teman. Kita kendorkan seperti ini terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Kemudian tinggal kita pasang. Kita paskan pada bagian lubang sekrupnya teman-teman. Oke, ini sudah pas. Kemudian setelah seperti ini teman-teman, pada bagian sebelah sini tinggal kita putar lagi ya, untuk mengunci pada bagian botol kacanya supaya dia tidak turun. Oke, kemudian untuk proses selanjutnya tinggal kita pasang skru pada bagian sebelah kanan dan juga sebelah kirinya untuk mengunci teman-teman. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini, dan ini tinggal kita tutup pada bagian sebelah sini ya. Usahakan ketika menggunakan termos, ketika kita isi dengan menggunakan air panas teman-teman, maksudnya pada bagian sebelah sini menutupnya rapat supaya nanti untuk cara untuk menyimpan air panasnya hasilnya lebih maksimal. Dan seperti ini hasilnya. Jadi tidak ada perubahan, tapi yang kita rubah pada bagian dalamnya. Jadi kita selimuti dengan menggunakan kain yang dimana fungsinya untuk menjaga kestabilan panas air di dalam botol kacanya teman-teman. Oke teman-teman, semoga tips sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka tips sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini termosnya seperti termos baru ya teman-teman, jadi sudah sangat bersih dan hasilnya nanti bisa maksimal, bisa menyimpan air panas sampai beberapa hari teman-teman.